Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, selamat datang, selamat bergabung rekan-rekan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Heru Prasetyo sebagai pengampu dari mata kuliah Teori Sastra Modern. Teman-teman melanjutkan perjalanan pertemuan sebelumnya yaitu teori Roman Jakobson. Kali ini kita akan memasuki materi yang lebih dalam yaitu terkait dengan sastra dan studi sastra. Bagaimana perjalanan kita hari ini? Yuk kita intip materinya satu demi satu. Baiklah, mari kita lanjutkan materi kita ke sesi kedua ini. Di sesi kedua ini, kita akan melanjutkan materi terkait dengan teori komunikasi Roman Jakobson yang lalu telah kita selesaikan. Di materi ini, kita akan bahas terkait dengan sastra dan studi sastra. Kita akan menyelami bagaimana dunia sastra dan bagaimana ilmu pengetahuan membahas sastra tersebut. Oke, sebagai awalan saya tidak pernah lupa dan tidak akan pernah sungkan untuk mengingatkan teman-teman mahasiswa agar dapat menyampaikan pertanyaan, pendapat di kolom komentar video yang saya tautkan ini, yaitu di YouTube, atau melalui kanal forum diskusi Fiklas Unila ACID. Jadi, semua pertanyaan yang menggantung dan berkecamuk di kepala kalian, silahkan tulis, sampaikan kepada saya. Dan sampai kalian ketika lulus mata kuliah ini hanya sebatas lolos, tapi tidak lulus dan mendapatkan pengetahuan yang lebih. Oke, masuk ke materinya. Sastra dan studi sastra. Mengapa berbeda? Dan perlu kalian ketahui teman-teman, terkait dengan sastra dan studi sastra, itu dua hal yang berbeda. Mereka saling berkaitan, tapi tidak berjalan beriringan. Bingung ya? Seperti permukaan mata uang koin. Saling berkaitan, tapi tidak pernah bertemu ya, dua sisinya. Oke, masuk ke dalam materi. Teman-teman yang saya banggakan, hingga saat ini belum ada definisi sastra secara universal. Mengapa? Karena masing-masing para pakar memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan mendefinisikan sastra tersebut. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan pandangan kepada teman-teman apa itu sastra, berdasarkan dua pemikiran, dua pernyataan yang sering kalian temukan dalam penelitian sastra. Sebentar. Yang pertama adalah terkait dengan pernyataan Ren Welek dan Austin Warren. Duo ini adalah duo yang amat sangat terkenal. Jika teman-teman mengikuti perkuliahan ini harusnya sudah memiliki buku teori kesusastraan atau literary theory dalam bahasa Inggrisnya. Duo ini menyatakan bahwa sastra adalah proses kreatif sebuah karya seni. Mengapa hal ini dikatakan oleh keduanya? Seperti kalian tahu, ketika sastrawan atau pengarang menciptakan sebuah karya sastra, entah itu puisi, novel, dan sejenisnya, pasti dia akan mengalami sebuah proses kreatif. Proses kreatif itu berupa bagaimana cara dia memandang imajinasi, sumbernya adalah dari kenyataan, realita, ia tuliskan menjadi sebuah tulisan yang berbahasa. Tulisan itu tentu ada makna. Nah, itu adalah karya seni. Dan Ren Welek menyatakan adalah sastra adalah proses kreatif sebuah karya seni. Bagaimana dengan pernyataan berikutnya? Dua ini juga cukup terkenal, N. Jefferson dan David Ruby. Keduanya adalah penulis dari buku Modern Literary Theory, Comparative Introduction. Seharusnya ini buku babon, dan teman-teman harus punya buku ini. Bisa di-download di tautan, atau teman-teman bisa cetak lagi, di print atau di fotokopi, jadikan pegangan. Ya, tantangannya cuma satu, bahasa Inggris. Ya, N. Jefferson dan David Ruby memberikan pernyataan bahwa sastra itu apa? Lebih kompleks dan lebih detail. Tulisannya sederhana seperti ini. The author sends a literary text about reality to the reader in language. Dalam bahasa Indonesia, penulis mengirimkan teks sastra tentang realita kepada pembaca dan bahasa. Fokus kepada hal yang saya garis bawahi. Dicetak tebal. Ada penulis, ada realitas, ada pembaca, dan terakhir ada bahasa. Keempat hal ini harus ada dalam sebuah karya sastra. Itu mengapa keempat hal ini merupakan syarat dari keberadaan sebuah karya sastra. Ketika kita bicara karya sastra, maka keempat hal ini akan muncul. Jika tidak muncul salah satunya, bisa saja itu bukan sebuah karya sastra. Tulisan ringan bebas, esai bisa jadi. Tapi ketika bicara sastra pasti akan ada empat hal ini. Ada penulisnya,
yang menulis, tentu yang mengarang, ada realita, sumber inspirasinya, ada pembaca yang akan kelak menikmati karya sastranya, dan ada bahasa sebagai media dia mengungkapkannya. Dan terkait 4 hal ini adalah bocoran terkait dengan materi kita pekan depan, sesi berikutnya. Jangan luput. Oke, kita mulai ke batasan hakikat sastra lanjutnya. Ketika bicara tentang hakikat sastra, apa itu sastra, kita kan tidak pernah lepas dari namanya proses kreatif. Teman-teman pasti pernah dengar Aroma Karsa, karya Dewi D. Lestari. Konon kabarnya, Dewi Lestari menghabiskan bertahun-tahun penelitian, riset, untuk menghasilkan sebuah tulisan novel Aroma Karsa. Dia bahkan harus turun ke Bantar Gebang untuk menikmati, mendeskripsikan, mengilustrasikan bagaimana namanya bau sampah. Bayangin, cuma untuk mendeskripsikan bau sampah, dia harus turun ke Bantar Gebang. Bagaimana baunya, bagaimana rupanya, bagaimana rasanya, gitu kan. Dan berbagai riset-riset lainnya. Proses kreatif ini tidak mudah dan tentu akan memakan waktu yang lama. Dan karya sastra pasti akan mengalami ini, proses kreatif. Dan berbeda-beda tentunya, satu penulis dan penulis yang lain, inspirasinya juga akan berbeda. Lalu berikutnya adalah menggunakan bahasa. Iya, pengalaman-pengalaman tadi, imajinasi tadi dituturkan menjadi tulisan lewat bahasa. Kalau karya yang lainnya lagu ya berarti lewat nada-nada, tapi kalau misalnya karya sastra menggunakan bahasa pastinya. Berikutnya berkaitan dengan berbagai bidang ilmu. Nah, berkaitan dengan berbagai bidang ilmu ini saya tetap akan menggunakan Dewi Lestari karena saya rasa teman-teman yang generasi milenial pasti paham lah ya Dewi Lestari. Ketimbang saya harus mengambil contoh misalkan Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, atau Sultan Takdir Ali Syahbana, atau Taufik Ismail. Mungkin agak ribet ya karena jauh. Tapi saya ambil contoh dari Dewi Lestari. Pernah baca Supernova? Supernova itu adalah salah satu karya masterpiece kalau saya bilang dari Dewi Lestari. Mengapa? Karena ia mampu menjadikan sebuah karya sastra itu kompleks. Di dalam itu ada syarat ilmu pengetahuan yang kita ketika membaca mendapatkan pencerahan. Ada sainsnya di sana. Bagaimana bicara tentang dunia, universe, tentang bintang, komet, dan lain-lainnya. Luar biasa. Dan itu kalau misalnya proses kreatifnya nggak matang, nggak panjang, jelas dia akan tidak bisa memaparkan ini dalam sebuah karya sastra novel. Ya novel dibatasin sih 400-500 halaman. Memang banyak, tapi kalau misalnya kita nggak detail dan nggak pinter, ya sulit loh mendeskripsikan seperti itu. Ini berkaitan dengan bidang ilmu. Jadi sastra tidak mungkin hanya berkutat dengan ya kehidupan atau sastra saja, tapi tidak. Bisa saja dia berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Sejarah, bicara tentang kedokteran, seperti itu. Bisa dimasukkan ke dalam sastra. Lalu berikutnya didukung oleh cerita. Mengapa cerita? Iya, karena biasanya terkait dengan sastra pasti akan berkaitan dengan cerita. Puisi, dia akan bercerita tentang apa? Kesedihan, kebahagiaan, apalagi kemarahan, kejengkelan, pemberontakan, kehilangan, dan lain sebagainya. Pasti akan ada cerita dari sebuah karya sastra. Sifatnya imajinatif. Perlu ditegaskan teman-teman, karya sastra walaupun seril, senyata, sedetail, dan mungkin bisa dibilang, wah menarik sekali, pasti dia akan diputuskan adalah karya imajinasi. Karena dia adalah hasil olah pikiran si penulis. Bisa saja itu adalah inspirasi dari dunia nyata, tapi dunia nyata yang dibawa ke dalam sebuah karya sastra itu bukan dunia nyata, tapi sudah dimasukkan dalam ramuan ia menulis, sehingga itu menjadi sebuah tiruan dari dunia nyata. Atau mimesis. Saya bocoran lagi deh. Mimesis, pragmatik, itu akan berkaitan dengan materi kita sesi berikutnya. Ya. Intinya terkait dengan imajinasi. Sastra, imajinasi. Jadi bukan berarti sastra itu adalah murni kenyataan. Tidak. Sastra selalu imajinasi. Pun demikian dengan sejarah. Sastra sejarah. Memang isinya adalah terkait dengan sejarah. Tapi dia tetap saja berbaut dengan sastra. Temanya saja sejarah, tapi tetap ya, imajinasi. Berikutnya, ciri karya sastra. Ada Walkweren dan satu lagi Luxemburg. Walkweren menyatakan bahwa ia menimbulkan efek yang mengasingkan, fiksi, ciptaan dan rekaan, pasti ya. Tujuannya tidak praktis, karena kita harus memaknainya,
Karena pemaknaannya juga akan berbeda, makanya di sini ada tulisan bermakna lebih. Ketika A membaca, maknanya A. Ketika B membaca, maknanya B. Bahkan ketika A membaca sekali, 2 kali, bahkan bisa mendapatkan makna yang A, B, C. Dia akan selalu berubah, tergantung mood kita. Namanya karya sastra itu kadang-kadang. Berlabel sastra, ada konvensi masyarakat. Lalu berikutnya Luxembourg, ciri karya sastra menyatakan bahwa dia adalah bukan imitasi, bukan tiruan, padahal tiruan ya. Lalu otonom, koherensi, sintesis, dan mengungkapkan yang tak terungkap. Biasanya ketika lewat sastra kita bisa menuliskan sesuatu. Maka dibilang adalah kadang-kadang tulisan itu bisa setajam pedang katanya. Sastra dan studi sastra masuk dalam materi inti kita. Luxembourg menyatakan bahwa ilmu sastra adalah ilmu yang mempelajari teks-teks sastra secara sistematis yang sesuai dengan fungsinya di dalam masyarakat. Teori sastra merumuskan kaidah-kaidah dan konvensi kesusastraan umum. Nah, berkaitan dengan ilmu susastra ini, teman-teman pasti paham, ketika kita berbicara tentang sastra, baik itu puisi, novel, pasti teman-teman bicara tentang kaidah. Nah, kaidah itu adalah terkait dengan teorinya. Seperti itu teman-teman ya. Kalau fisiknya itu adalah sastranya. Wallace Claren juga menyatakan hal yang sama terkait dengan sastra dan studi sastra. Ia menyatakan bahwa dalam wilayah sastra perlu terlebih dahulu ditarik perbedaan antara sastra di satu pihak dengan teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Karena menurut Wallace Claren, sastra itu sendiri adalah proses kreatif. Proses kreatif, lalu teori sastra itu berkaitan dengan kritik, sejarah, yang merupakan cabang ilmu sastra itu sendiri. Gimana? Pusing? Panas? Meledak? Bingung? Gampang? Kalau gampang, pusing, dan sejenisnya, silakan tanyakan di dalam kolom komentar yang ada di bawah. Atau tuliskan di forum diskusi kelas kita. Kita bahas satu. Ketika teman-teman bicara tentang sastra, maka bicara tentang sastra itu adalah produknya yang dihasilkan. Puisi, novel, cerita pendek, bersambung, hikayat, roman, dan sejenisnya. Tapi ketika bicara tentang ilmu sastra, maka kalian akan bicara tentang kaidah, bicara tentang teori, bicara tentang penilaiannya, bicara tentang bagaimana asal-usulnya sebuah karya sastra. Oke, detailnya kita akan lanjutkan. Pasti panas otaknya ya. Oke, ini ada lingkaran. Bukan lingkaran setan ya, tapi lingkaran sastra. Oke, teman-teman. Ya, di sini saya menuliskan adalah sastra dan studi sastra. Teori sastra adalah kumpulan ide dan metode yang kita gunakan dalam membaca praktis karya sastra. Jadi ketika kita membaca sastra, ketika kita ingin memaknai sebuah karya sastra, maka kita perlu ilmu, kita butuh namanya pengetahuan. Nah, pengetahuan ini yang harus kita miliki dan harus kita tanamkan dan kita jadikan fondasi dalam menganalisis sebuah karya. Nah, apa itu ilmunya? Di sini ada sastra dan studi sastra. Sastra adalah produknya. Studi sastra itu apa? Berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan pengetahuan. Nah, di studi sastra ini ada bermacam-macam isinya. Ada teori, kritik, dan sejarah. Nah, teori sastra itu akan berkaitan dengan jenis karya sastra, teori, norma, atau kaidah yang berhubungan dengan karya sastra. Panas, bingung, kita bahas. Berkaitan dengan jenis, norma, dan kaidah yang berhubungan dengan karya sastra. Teman-teman pasti ingat, namanya puisi. Dikatakan puisi mengapa? Dia memiliki kalimat atau kata-kata yang indah. Ada rima, ya, benar. Itu terkait dengan puisi. Itu adalah aturan yang melekat dalam puisi. Jika tidak indah, jika tidak punya rima, ya tidak dikatakan puisi. Itu adalah teorinya yang kalian ketahui. Nah, bagaimana dengan kritik sastra? Kalau kritik sastra ini upaya untuk menyelidiki, menganalisis. Jadi ketika kalian menganalisis, pasti kalian akan nantinya menemukan titik menginterpretasi dan memberikan komentar serta penilaian. Contohnya seperti apa gini? Kita pakai novel yang populer lagi deh. Laskar Pelangi, Andrea Hirata. Saya udah berkali-kali baca novelnya. Pasti kalian juga udah. Andrea Hirata menuliskan dalam Laskar Pelangi ada namanya sosok tokoh Ikal. Nah, sosok Ikal nih kadang-kadang ditengarai, merupakan sosok pengejawantahan si Andrea Hirata. Mengapa demikian?
ditelusuri dari strukturnya, tokoh penokohan, bahwa si Ikal ini adalah sosok yang rambutnya memang hikal, hitam, pendek gitu kan. Lalu berikutnya dari strukturnya, dia sekolah di Muhammadiyah Gampong misalkan. Itu dari teksnya. Dari luar teksnya, kalian wawancara si Andre Hirata, bahwa ternyata benar. Nah, ada hubungan terkaitan antara apa yang kalian telusuri dari struktur teksnya dan di luar teksnya ternyata ada kesesuaian, bahwa akhirnya dianalisis, disepakati, dan dirumuskan bahwa Ikal ini adalah si Andre Hirata. Kritik sastranya seperti itu, menilai, mengambil benang merah, menyimpulkan seperti itu ya. Kritik sastra. Maka kalau misalnya kalian berusaha mengkritik tapi tidak tahu teorinya, tidak tahu ilmunya, ya bagaimana kalian mengatakan mampu menilai tersebut ya. Tapi kalau bicara tentang nilai ini, kita kalau di sastra itu nggak ada namanya nilai bagus, jelek, ya. Semuanya relatif, karena saya menilai bisa saja bagus, kalian bisa menilai saja bisa jelek, atau kalian menilai bagus, saya mengatakan jelek. Relatif, karena pandangan orang tentang sastra berbeda-beda. Dia mengatakan jelek bisa saja karena dia ilmunya belum cukup, maka dikatakan jelek. Saya mengatakan bagus karena mungkin saya lebih dahulu memiliki basic, sehingga saya katakan bagus, mengapresiasi lini-lini yang hadir dalam sebuah karya sastra. Demikian, jadi tidak ada bagus jelek, semua relatif kok. Kembali lagi ke bagaimana teman-teman merespon dari sebuah bacaan. Lanjutnya ke berikutnya, ada sejarah sastra. Sejarah sastra ini berkaitan dengan kesejarahan sastra, baik pembicaraan jenisnya, bentuknya, pikiran, gaya bahasa yang terdapat dalam karya sastra dari periode ke periode. Ingat, tempo lalu kita pernah bicara tentang pantun, saling saut menyaut. Pantun itu adalah jenis puisi lama. Ingat ya, itu jenis puisi lama. Ada lagi kalau bisa bicara tentang periode, ada namanya periode Balai Pustaka, ada Hamka, ada Sultan Takdir Ali Syahbana. Teman-teman paham ya? Bagaimana dengan sekarang? Sekarang yang kekiniannya ada Andre Hirata, ada Eka Kurniawan, ada namanya Malnasyari Bastral. Periode-periode tertentu menghasilkan karya-karya tertentu. Penulisan, gaya bahasa, topik pun akan berbeda dari masing-masing periode. Sehingga masing-masing periode ini memiliki kekhasan. Itu bicara tentang sejarah sastra. Tapi lain halnya nanti kalau teman-teman bicara tentang sastra sejarah. Sastra sejarah beda lagi. Sastra sejarah dengan sejarah sastra beda. Sejarah sastra terkait dengan periodisasi, jenis-jenisnya. Ya, jenis-jenis karya sastra. Sastra sejarah adalah sastra berjubah berselimut sejarah. Dia sastra, tapi berselimutnya sejarah. Novel-novel sejarah yang kalian baca. Misalkan Presiden Prawira Negara. Itu adalah salah satu novel sejarah karya Akmal Nasyari Basral. Jadi jangan dibuat sama. Sejarah sastra sama sejarah. Dua hal berbeda. Lanjut ya. Nudonan panas. Kalau panas artinya mikir. Kalau mikir berarti mau pinter. Masih hal yang sama sastra dan studi sastra. Ini terkait dengan ruang lingkup dan pertanggungjawabannya. Kalau bicara tentang sastra, maka ruang lingkupnya adalah kreativitas dan penciptaan. Bagaimana si sastrawan, si pencipta menciptakan sebuah karya sastra. Pertanggungjawabannya seperti apa? Produknya, apakah indah atau tidak? Nilai estetikanya, fungsi artistiknya, muncul atau tidak? Kalau tidak muncul, bagaimana? Apakah dia gagal? Ya belum tentu juga, karena bisa saja sebuah karya sastra tidak menggunakan fungsi-fungsi artistiknya. Ketika kalian di pengantar sastra dikasih tragedi Si Kawinka, bingung kalian, kok puisinya gini, kayak anak tangga, nggak jelas. Tapi ketika kata per kata tadi dituliskan menjadi sebuah kata yang lebih padu, kasih kawin, agak mulai nyadar gitu kan, bahwa ini ternyata bukan sebatas kayak tangga, random, abstrak, absurd gitu kan. Karena ini namanya penulis ya, pengarang pasti punya makna, punya maksud. Dan kadang-kadang kita itu nggak punya sense of art-nya gitu. Makanya tadi saya bilang, kita mengatakan jelek bukan berarti karena kita mengatakan jelek, tapi kita mengatakan jelek karena kita nggak punya ilmu. Di sastra itu kayak gitu, di seni lah, dalam hal yang lebih umum. Kita tidak bisa mengatakan itu bagus, bukan berarti karena kita ya nggak bisa ngatakan dia yang kita nggak bisa ngapresiasi karena kita nggak ada ilmunya. Saya mengatakan jazz itu jelek ya karena saya nggak punya ilmu jazz, saya nggak ngerti tentang jazz.
ketika orang tahu tentang jazz ya orang bisa menikmati. Ketika mereka menikmati karya sastra puisi yang abstrak ya karena mereka punya ilmunya sehingga bisa memaknai sastra tersebut. Jadi tidak ada kata jelek dan bagus, yang ada adalah kamu sudah menguasai ilmunya atau belum. Gitu. Nah, kalau terkait ilmu sastra, ruang lingkupnya adalah ilmu sendiri. Hasanahnya adalah pengetahuan. Pertanggungjawabannya adalah logika ilmiah. Maka tadi ketika saya bicara tentang Laskar Pelangi, Andra Hirata adalah ikal. Ya dijelaskan secara logika ilmiah. Setelah ditelusuri melalui struktur teksnya bahwa ternyata tokoh penokohannya seperti ini. Dan ketika melakukan wawancara sosiologi sastra tarik ke lapangan bahwa ternyata SD Gampong ini seperti ini dan ini merupakan tempat tinggal dia. Semua dapat ditelusuri dengan data dan fakta. Jadi bukan katanya, bukan menebak-nebak. Semua dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena dia merupakan ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi beda ya antara produk dan ilmu susastranya ya. Oke. Saya sengaja ngambil template gambarnya adalah ini. Salah satu novel lumayan lawas. Karya Sindunata. Anak Bajang Menggiring Angin. Tapi nggak tahu teman-teman udah pernah baca atau belum, atau pernah lihat atau tidak. Pun kalau misalnya belum atau tidak, PR. Karena waktu itu Pak Kavi pernah bilang ya, ketika kalian menjadi mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, waktu awal-awal kalian kuliah, kalian harus atau wajib namanya banyak membaca. Kalau misalnya kurang membaca, ya kurang bisa mengapresiasi namanya sastra dan sastra Indonesia. Oke, lanjut ke tulisan yang saya tampilkan. Teori sastra adalah deskripsi dari prinsip-prinsip yang mendasari. Bisa dikatakan alatnya yang digunakan untuk mencoba memahami sastra. Kalian tahu struktur sastra ada namanya plot, alur, ya kan, tokoh penokohan. Hal ini kalian pelajari, kalian pahami untuk memahami bagaimana kalian bisa membaca secara utuh apa yang disampaikan oleh pengarang karya sastra. Kalian tahu yang namanya alur maju, alur mundur. Mengapa dikatakan alur maju? Ternyata alur maju itu dia bercerita tentang kini hingga ke masa mendatang. Sementara alur mundur dikatakan mundur, mengapa? Karena dia bicara tentang kini ke masa lalu, gitu. Itu adalah alur mundur. Dan kalian tahu dasar-dasar itu ya untuk bagaimana memahami sastra. Kalau misalnya kalian ilmu yang nggak tahu, ya susah untuk menganalisis sastra. Lalu berikutnya, teori sastra di masyarakat, di kalangan peneliti, disebut juga dengan teori kritis, karena tugasnya adalah mengkritisi, menganalisa, gitu, menginterpretasi, atau hanya sebatas teori. Dan bahkan sekarang sudah mengalami transformasi. Di teman-teman UI, Ilmu Pengetahuan Budaya, di UGM, Ilmu Budaya, UNPAD, UNPAD apa ya? Ilmu Budaya juga ya, ilmu sastra ya. Di sana dikenal sebagai teori budaya. Mengapa? Ya karena ketika kalian bicara sastra, kalian akan bicara tentang hasanah budaya yang coba dipotret di dalam sebuah karya sastra. Itu mengapa kata tadi sempat disinggung terkait dengan realitas, bahwa karya sastra adalah tiruan, mimesis, mimetik dari sebuah karya sastra. Realita. Karya sastra ini kok mirip ya dengan kenyataan. Bentar. Sorry, gambarnya agak saya tutup. Nah, kalian tahu novel ini novel agak lumayan baru. Novel ini bercerita tentang pandemi. Apakah pandemi ini bercerita tentang sekarang? Nggak ada yang tahu. Dan kita nggak bisa menilai bahwa iya atau tidak. Karena bagaimanapun juga Akmal hanya mengambil cerita inspirasi. Mengambil tiruan kenyataan atau kejadian yang ada, peristiwa pandemi, diimajinasikan terjadi di tahun 2035, pandemi lagi, gitu kan. Jadi itu hanya mimesis, tiruan belaka, seperti itu. Makanya ketika kalian bicara tentang karya sastra, karena itu merupakan tiruan dari namanya realita. Nah, realita ini kan selalu kan ada namanya bicara tentang kemasyarakatan. Masyarakat itu kan bicara tentang sosial budaya, politik, pertahanan, keamanan, segala tetek bengeknya. Ini sama, dia diambil, dituliskan kembali. Ya sama kenyataannya dengan realita, tapi sudah diotak-atik dengan imajinasi si pengarang. Makanya disebut tiruan dari realita. Isinya ya terkait dengan budaya, pertahanan, keamanan, koleksus Hankam lah, seperti itu.
sehingga dapat dipahami sebagai seperangkat konsep dan asumsi intelektual yang menjadi dasar karya menjelaskan atau menafsirkan teks sastra. Clear ya? Berikutnya, teori sastra mengacu pada prinsip apapun yang berasal dari analisis internal teks atau dari pengetahuan di luar teks yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi penafsiran. Makanya tadi saya bilang, dari struktur, tokoh penokohan, ikalnya keriting, segala macam dijelaskan. Sekolah di Muhammadiyah Gampong. Lalu kalian dari luar teks, kalian wawancara sih Andre Hirata. Dipertemukan benang merah, bahwa disimpulkan bahwa sosok Ikal adalah Andre Hirata. Clear. Selesai. Maka teori sastranya harus mumpuni dulu. Harus jitu dulu, gitu ya. Cara ngetesnya, karya sastra itu kan ada berbagai sudut pandang. Ada dari karya sastra itu sendiri, ada dari pembacanya, ya kan? Ada dari realitasnya, atau dari pembaca. Bagaimana respon pembaca ketika menikmati karya sastra? Nah, hal ini akan kita kupas di sesi berikutnya. Lebih seru nanti ya. Kalau misalnya ini 4, maka tadi Jefferson sama Ruby kan ada menjelaskan 4 ya. Ya kan, ada tulisannya, ya kan, ada 4 sisi. Syarat keberadaan kesusastraan itu ada 4, kata N. Ruby tadi kan. Ada karyanya sendiri, ada penulis, ya kan, ada ada universe-nya, ada pembaca, ada 4. Dan ini yang akan kita bahas pekan depan. Ada realitas atau universe, ada sastrawan atau pengarang, ada pembaca. Ada karya sastra itu sendiri. Nah, di sini realitas, mohon maaf, realitas akan berkaitan dengan mimetis tadi. Karya akan bicara dengan objektif, sastrawan akan bicara tentang ekspresif, bagaimana sastrawan mengekspresikannya. Pembaca akan bicara tentang pragmatik, nggak peduli dengan yang hasil objektifnya, tidak peduli dengan produknya, tidak peduli dengan karya si pengarang ngapain maksudnya, gitu, tujuan mau ngapain, pokoknya yang saya terima begini loh, gitu. Itu adalah pembaca atau pragmatik. Tapi saya nggak akan menjelaskannya sekarang. Kita akan menjelaskannya sesi berikutnya. Tetap semangat, tetap berbahagia, karena materi kita akan lebih menarik, lebih hangat. Ke dalam ini sesi berikutnya akan lebih hangat, lebih dalam, lebih intens, dan lebih akan membuat kepala kita panas. Maka saya akan mengingatkan teman-teman, jika ada pertanyaan, jika ada pendapat, silakan tuliskan di kolom komentar YouTube-nya. Ada apa Pak di bawah Pak? Bodoh lah. Atau tinggalkan pertanyaannya di kanal forum diskusi di Fiklas Unila ACID ya. Teman-teman, teori sastra modern sesi kedua saya akhiri sampai di sini. Kita akan bertemu di sesi berikutnya dengan materi yang lebih seru tentunya. Terakhir, pesan dari pemerintah, tetap patuhi protokol kesehatan, silahkan cuci tangan dengan sabun dengan menggunakan air mengalir ketika kalian lepas dari luar rumah, selalu gunakan masker, tidak berkerumun, menjaga jarak. Teman-teman, corona itu masih ada. Terima kasih atas kesetiaan dan kesediaan teman-teman. Materi berikutnya terkait teori Abrams akan kita bahas di sesi berikutnya. Jadi, tetap setia di mata kuliah ini. Saya nantikan pekan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi.